Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya di Sintang, tepatnya di objek wisata Bukit Kelam. Dan saya akan mengundang salah satu teman saya yang ahli kayaknya tentang menceritakan kisah ini. Ada 3 orang ya, ada 3 orang. Tapi salah satunya mau saya mengundang sahabat saya untuk mengisahkan ke seluruh dunia ini kisah ini ya, tentang Bukit Kelam. Nah, ini adalah Pak Anwar yang akan sharing. Ini ada Pak Herman, ada Pak Heri. 3 orang ini kemarin juga salah satu peserta pelatihan Seven Wellness yang akan mengisahkan bukit yang pemirsa udah lihat. Ini bukitnya batu sebenarnya, tapi tumbuhlah tanaman itu, tumbuhlah pohon-pohon. Jadi udah ratusan tahun kayaknya. Nggak tahu nih, nanti mungkin ada diceritakan tahun berapa ini kira-kira dari langit turun ke sini. Tapi ini versi yang lain, nah versi yang akan diceritakan kisah tentang cerita rakyatnya. Ya, Pak, gimana nih Pak? Ini Bujang Beji, dia seorang raksasa. Namanya Bujang Beji. Bujang Beji. Oh, Bujang Beji. Dia Sendiri ya? sendiri. Kemudian ini, kalau ini di tempat kita untuk menangkap ikan. Ya, ya. Tanggul ya. Ya. Tanggul. Ya, seharinya dia menangkap ikan. Nah, di sini relief yang ini dia menceritakan bahwa dia murung, Pak. Iya, Akhirnya ikan tidak pernah didapatkannya untuk dimakannya, gitu kan. Ini Akhirnya tapi dia ini raksasa ya? raksasa. Jadi di sini dia mencari tahu apa sih penyebabnya sampai ikan tidak bisa didapatnya. Oh, ternyata di sini banyak orang-orang yang mata pencahariannya juga mencari ikan. Ini berarti ini sih orang. Ya, ini orang, ini raksasa. Ya. Nah, ini masyarakat pada zaman Masyarakat. itu. Nah, pemirsa kan, jadi udah mulai tahu kan Nah, awal-awalnya. Nah, kita lihat lagi. kenapa sampai tidak dapat ikan? Ternyata mereka menebangkan kayu, kemudian menanggul aliran sungai tadi. Oh, jadi airnya berhenti ya? Nah, jadi ikan-ikan tidak ke tempat dia gitu. Jadi ditanggul gitu. Ini manusia ya? Ini manusia. Kemudian Bujang Beji ini karena dia dikdaya raksasa, dia kenapa sampai tidak bisa mendapatkan ikan, dia mencari cara. Nah, Karena dia punya kekuatan. iya, punya kekuatan. Nah, inilah nih Bukit Kelam ini. Enggak, Awal berarti, ini batu. berarti sudah ada batunya. Enggak, ini batu di tempat lain. Oh. Tempat lain, Silat, kemudian daerah silat. diambil sebagian nih, Pak. Nah, di sebagian inilah yang Bukit Kelam ini. Raksasa ya. Raksasa. Itu yang itu ya. Diangkat, terus Nah itu bukit ya. Ini kisah rakyatnya ya. kisah Kisah rakyatnya, rakyat. legenda. Legenda. Nah, dia panggul, Pak. Dia panggul. Tapi ini kisah ini pernah diceritakan di film-film nggak, di TV? Belum, Pak. Kayaknya Kayaknya ini bisa dibuat film nanti. bisa dibuat film. Pemainnya nanti apa, Herman? Iya. Ya? Cuma nyari air ya. Jadi airnya dia diikat batunya, kemudian dipikul. Nah, ketika dia dipikul ini turun 7 bidadari dari layangan. Jadi Dari- seven Iya. Wellness. Seven. Ada 7 bidadari yang dia 7 bidadari yang tugasnya mau ganggu atau mau mengganggu. mau menggagalkan ya. Iya, jadi dia memikul berkilometer. Oh, jauh berarti yang Jauh. ngambil ya. Nah, sampai di sini dia kelelahan, Pak. Dia bidadari ini apa, ngerayu atau nari atau? Ya, ini kalau misalnya bidadari ini kan karakter si Bujang Beji ini sepertinya tidak diinginkan untuk menutup mata pencarian masyarakat sekitar mungkin. Jadi dia mungkin turun untuk Mengganggu, menggagalkan. jangan sampai batu ini untuk berpindah di sungai tadi, Pak. Iya. Dia kan mau menuju sungai. Akhirnya dia kelelahan, tidur, dan batu ini diungkit-ungkit, tidak juga ini. Kemudian bidadarinya sampai di sini. Nah, terakhirnya, Pak, singkat aja nih. Terakhirnya, Ini tangga buat. iya tangga. Ini mau balas dendam. Balas dendam dia. Balas dendam bidadari karena diganggu bidadari itu, Pak. Ah, mau balas dendam, mau Naik. naik ke atas ke kayangan gitu. Nah, akhirnya Nah, batu itu terletak di sini. Nah, akhirnya batunya di sini. Jadilah dia Bukit Kelam ini. Terbiasa ya tadi perjalanannya ya. Jadi ya ini legenda ya, legenda masyarakat Sintang
yang memperkaya kearifan lokal kita. Ya tadi terima kasih buat ini ahli sejarah dari peradaban di sini. Dan ini pesan moralnya memang ada pesan moralnya bahwa ya seringkali pada saat kita berbuat ibaratnya egois atau berbuat sifatnya kepentingan pribadi dan sebagainya, ya akhirnya juga dikalahkan oleh yang sifatnya massal, sifatnya lebih manfaat. Contohnya adalah Bujang Beji yang kemudian akhirnya dia menyerah dan terjadilah bukit yang kita lihat sekarang ini, yang kita sebut adalah Bukit Kelam ya. Kelam ini di Karena Indonesia gelap ya, hitam, gelap ya. Jadi pemirsa begitulah ya, inilah suasananya dan kita lihat udah mulai banyak apa namanya kabut ya. Tapi di atasnya itu ada batu-batu, itu sebagian batu, sebagian tumbuh-tumbuhan. Terima kasih, saya Nanang Kosim dari Seven Wellness Channel.